Ini loh sudah sampai gereja. Berjuang, naik tangga. Sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Oleh karena itu kita pun senantiasa diingatkan bahwa penyertaan Tuhan, karya Tuhan selalu ada berserta kita. Maka kita pun diajak untuk senantiasa membuka hati bagi bertumbuhnya sabda Tuhan yang memampukan kita untuk semakin memahami, mengerti, kemudian meyakini apa yang menjadi jalan bagi bertumbuhnya iman kita untuk tetap setia mengikuti Kristus sampai akhir. Maka Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus melalui sabdanya hari ini sungguh-sungguh ingin meneguhkan kita sekalian untuk mau terus bekerja sama menumbuhkan sabda. Allah meninggikan pohon yang rendah. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur
kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya hidup setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, siapa di antara Anda sekalian yang ada di tempat ini dalam kesempatan ini pernah mengalami situasi terendah di dalam hidup Anda sekalian? Pernah? Siapa di antara Anda sekalian mengalami keputusasaan dalam hidup? Angkat tangan atau tidak, ini pernah atau enggak? Pernah ya? Nah, mengalami keputusasaan, situasi terendah dalam hidup, bahkan rasa-rasanya hidup ini seolah-olah tidak ada artinya lagi. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, inilah yang seringkali muncul di dalam hidup kita. Pikiran-pikiran yang membuat kita merasa bahwa hidup ini seakan sia-sia belaka. Hidup ini seakan-akan tidak lagi ada artinya, tidak lagi ada manfaatnya. Ketika kita memikirkan bahwa hidup kita, karya kita, pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita yang sudah kita upayakan, yang sudah kita usahakan dengan penuh perjuangan, tidak menghasilkan sesuatu yang sebagaimana kita pikirkan, sebagaimana kita inginkan, dan sebagaimana kita cita-citakan. Sehingga situasi yang demikian kerap kali membuat kita akhirnya menjadi frustasi, akhirnya menjadi putus asa, kehilangan semangat, dan akhirnya memilih untuk melakukan segala sesuatu apa adanya. Baik itu hidup kita sendiri, pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita mungkin, atau berbagai macam usaha yang kita lakukan. Aku sudah bekerja keras, mati-matian, hasilnya kok sama saja. Ya sudah, tidak usah lagi bekerja keras, berusaha lebih giat lagi, toh hasilnya sama saja. Oleh karena itu inilah yang kemudian perlu kita sadari kembali, bahwa di dalam perjuangan hidup iman kita untuk mau senantiasa mengarahkan hati dan pandangan kepada Kristus, untuk senantiasa memperjuangkan kerajaan Allah di dalam hidup kita, tidak lain dan tidak bukan ialah mengupayakan keselamatan dan kehidupan bagi kita sekalian. Kita tidak boleh memiliki mental yang demikian. Kita diajak untuk senantiasa berjuang, berusaha keras tanpa kenal lelah. Tidak ada yang namanya kata menyerah, berputus asa, sekalipun kita menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan di dalam mengupayakannya. Oleh karena itu, di dalam pengajarannya hari ini, Tuhan Yesus
ingin menggambarkan bagaimana toh kerajaan Allah yang kita perjuangkan, kita hidupi di dalam perjuangan iman kita setiap hari itu diumpamakan seperti seorang yang menabur benih. Kalau kita melihat bagaimana para petani atau mereka yang berladang menyiapkan lahan, memilih benih yang terbaik, kemudian menaburkan, menyirami, memberikan pupuk. Itulah yang mereka usahakan, itulah yang mereka kerjakan. Tetapi untuk pertumbuhannya sendiri, untuk berkembangnya sendiri, mereka tidak punya andil di dalamnya. Semua ada di dalam rencana, kuasa, dan kehendak Allah sendiri. Maka dikisahkan tadi di dalam bacaan Injil dalam perumpamaan seorang penabur, seorang yang menaburkan benih. Pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Bagaimana benih itu bertumbuh, ia tidak tahu. Semua ada di dalam kuasa, rencana, dan kehendak Allah sendiri. Tetapi sebagai yang mengusahakan, yang mengupayakan, ya berjuang mati-matian, berusaha keras, menyirami, merawat, menyingkirkan dari ilalang, menjaga kesuburannya. Itu usaha yang senantiasa setia dilakukan setiap hari. Entah nanti apakah tanaman itu misalnya panen padi, apakah padi itu akan bertumbuh atau kemudian mati, ia tidak punya kuasa apapun. Semua ada di dalam kuasa dan rencana Tuhan. Akan tetapi apa yang kita lihat, para petani, para orang yang berladang, ia tidak kenal lelah, tidak mudah begitunya putus asa, tetap terus setia merawat, menjaga pertumbuhan itu. Demikian pula Yesus juga menggambarkan kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menarik perumpamaan tentang biji sesawi ini. Tentu kita semua mengetahui bahwa biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara semua benih yang ada. Tapi ketika sudah jatuh ke tanah, sudah ditaburkan ke tanah, bertumbuh subur, tumbuhnya mengalahi tumbuh-tumbuhan yang ada. Bahkan bisa bertumbuh sangat besar. Sampai dikatakan tadi, pohon-pohon mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Sehingga apa yang kecil dan nampaknya tidak ada artinya, ketika mau sungguh-sungguh diupayakan, diperjuangkan sungguh-sungguh, akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, akan menghasilkan berkat bagi banyak orang. Maka dari itu Bapak Ibu para saudara yang terkasih, inilah kiranya yang mau Tuhan Yesus sadarkan, bahwa di dalam perjuangan iman kita untuk mau senantiasa setia mengikuti Kristus di dalam segala kesulitan, tantangan, perjuangan, usaha keras yang kita hadapi setiap hari, kita diajak untuk tidak mudah menyerah. Kita diajak untuk tidak mudah putus asa ketika sekalipun situasi terburuk pun kita alami dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita mau senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya pada kuasa, karya, dan rencananya atas hidup kita. Karena apa? Sesungguhnya yang menjadi jaminan bagi pegangan hidup kita ialah sabda Tuhan itu sendiri. Tuhan Allah telah menanamkan di dalam diri kita masing-masing, Tuhan Allah telah menanamkan di dalam hati kita masing-masing sabdanya yang menjadi pegangan hidup kita. Sabda itu akan sungguh-sungguh berbuah nyata bagi hidup kita ketika kita mau terus merawat, ketika kita mau terus menjaga, ketika kita mau terus menumbuhkan di dalam hidup setiap hari. Tetapi sabda Allah akan senantiasa tinggal diam dan tidak berbuah bagi kehidupan kita ketika kita menutup diri dan tidak mau senantiasa terbuka kepada apa yang mau Tuhan wartakan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih,
Kiranya tepat perumpamaan yang Tuhan hadirkan pada hari Minggu biasa yang ke-11 ini. Kita diajak untuk senantiasa membuka diri kita bagi bertumbuhnya sabda Tuhan dalam hati kita. Maka kita pun diajak untuk senantiasa membuka diri, karena pada akhirnya kita boleh menyadari bahwa sabda Tuhan itulah yang mengubah hidup kita. Dari yang mungkin tadinya bermalas-malasan, dari yang tadinya mungkin sulit untuk mengupayakan hal-hal baik, sabda Tuhan itulah yang menyadarkan kita. Sabda Tuhan itulah yang menghibur kita di saat-saat kita kesepian, kesendirian, di saat kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Sabda Tuhan itulah yang akhirnya juga menguatkan kita untuk boleh semakin berani menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Karena kita kemudian meyakini bahwa Tuhan Allah telah memastikan dengan baik bahwa firman itu kita dengarkan melalui telinga kita, tertanam di dalam hati kita, hingga akhirnya boleh berbuah di dalam kehidupan nyata kita setiap hari melalui pikiran, perkataan, sikap, tingkah laku kita setiap hari. Maka Bapak Ibu para saudara yang terkasih, kiranya ini yang selalu menyadarkan kita dan menjadi permenungan bagi kita masing-masing. Sudahkah aku semakin bertumbuh di dalam sabda Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidupku? Atau sebaliknya, sabda Tuhan hanya kubiarkan tinggal dalam hati, tidak menggerakkan, tidak menyemangati, tidak mengubah hati kita, dan hanya berdiam saja di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu para saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon rahmat berkat, terlebih penyertaan Roh Kudus di dalam perjuangan, tantangan, kesulitan, persoalan, dan bahkan suka-suka cita yang kita alami dalam hidup ini, agar kita boleh semakin sungguh-sungguh diresapi oleh sabda Tuhan yang menjadi pegangan dan kekuatan bagi hidup kita setiap hari. Semoga berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga kita masing-masing, karya perutusan pekerjaan, rencana dan niat-niat baik kita hari ini diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Semoga pada malam hari ini
kita semua dapat mengikuti apa yang menjadi rencana kita siaran dengan baik, sehingga kami dapat selalu diberi kelancaran. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like walk. Dan nanti setelah selesai masih ada waktu, monggo untuk Bapak Ibu Jin bisa tahan diri untuk foto-foto terlebih dahulu. No condemn form say you too like us. We no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind. Terima kasih Yesus. But it dey rush, but I well it be much. Now gotta make my top it dey rush. The kind money we touch, yeah. It dey rush, well it be much. No be hype, everybody dey crush. There's no darling with us. Jofumi Jakpata, I dey go Ghana. You never thought you dey from Papa. Selama bulan Rosario. Didiskualifikasi. Bukan Pak Tri dan bukan Putri juga. Masa ya dari Pak Tri kembali ke Putri. Pokoknya Pak Tri jatuh pada pasangan yang serasi, Pak Adi Prabowo dan Bu Adi Prabowo. Bentar. Di pasangan kedua jatuh kepada Pak Haryono dan Bu Haryono.
Terus pun berenak.